إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tentunya merupakan bagian dari rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di sebaik-baik tempat di muka bumi ini, karena sekarang kita berada di masjid dan juga kita sekarang berada di sebaik-baik majlis dan perkumpulan, karena kita sedang berada di majlis zikir yang paling utama, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah mempelajari ilmu agama ini, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, berupa bertambahnya iman kita, bertambahnya nilai pahala yang Allah berikan kepada kita, demikian juga tentunya bertambahnya ilmu dan kefahaman kita terhadap agama Islam ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah bukan kajian rutin bagi saya di majelis ini. Ini adalah kajian yang sifatnya insidentil, karena ada pada Sabtu yang kelima di bulan Januari 2021 ini, dan kita akan membahas pembahasan secara tematis. Kita ambil tema atau judul Sahabatku Sorgaku. Ini sebuah judul yang tentu saya kira akan menimbulkan pertanyaan ya di benak kita, dan mungkin saja ada berbagai penafsiran dan persepsi. Maka supaya tidak terjadi penafsiran atau persepsi yang salah, terlebih dahulu kita perlu mensyarah atau menjelaskan tema ini. Sahabatku sorgaku, sahabat di sini maksudnya bukan sekedar teman, tapi kan teman akrab, maka disebut sahabat dalam istilah kita. Maksud dari sahabatku sorgaku adalah persahabatan dengan orang soleh ya, menjadi salah satu sebab masuk ke dalam surga. Itu maknanya, maksudnya persahabatan, pertemanan akrab dengan orang soleh menjadi salah satu sebab masuk ke dalam surga, maka disebut sahabatku surgaku. Sedemikian juga sebaliknya, bisa juga sahabatku nerakaku. Kalau kita bersahabat dengan seseorang yang soleh, yang tidak soleh, bahkan seseorang yang fasik, atau bahkan lebih dari itu, seseorang yang kafir, maka bisa menjadi sebab juga kita ini masuk ke dalam neraka.
Maka intinya kita dalam menjalin persahabatan jangan salah pilih untuk memilih seseorang menjadi sahabat kita, untuk menjadi teman akrab kita. Termasuk sahabat atau teman akrab di sini adalah pasangan hidup kita. Seorang istri bagi seorang pria muslim, seorang suami bagi seorang wanita muslimah. Maka juga hendaknya harus selektif dalam memilih seseorang untuk dijadikan sebagai pasangan hidup dan pendamping kita, karena itu adalah sahabat yang justru paling dekat bahkan intim dengan kita. Makanya dalam sebuah hadis yang cukup masyhur ya, Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba', kebanyakan wanita dinikahi karena 4 alasan: limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kebanyakan wanita dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama karena hartanya, karena memiliki harta yang banyak, maka orang tertarik untuk menikahi seorang wanita karena mungkin dia menginginkan untuk mendapatkan hartanya. Yang kedua karena kecantikannya. Nah, ini yang mungkin yang paling banyak dan pertimbangan pertama sepertinya gitu. Ya. Yang ketiga karena bibit unggul. Nah, artinya dia keturunan ke atas ini keturunan orang-orang yang terhormat atau keturunan bangsawan. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan hendaknya mengutamakan, memprioritaskan agama sebagai pertimbangan pertama untuk mendorong seseorang menjadikan seorang wanita sebagai istrinya. Karena kalau tidak, fadfar bidzatid din taribat yadak, tanganmu berdebu, artinya engkau akan rugi, engkau akan celaka. Ya syukur-syukur yang 3 yang lain selain agamanya ada. Nah, tapi yang pertama dan utama menjadi pertimbangan adalah agamanya. Kenapa demikian? Nah, ini juga berkaitan dengan tema yang akan kita sampaikan, bahwa teman akrab itu sangat kuat pengaruhnya dalam membentuk agama kita, dalam mempengaruhi perkembangan agama kita, dalam mempengaruhi pola pikir dan pola hidup kita. Ya. Maka kita sekali lagi harus berhati-hati dan selektif dalam memilih teman akrab. Dan kita memang sebagai manusia ini hidup bermasyarakat yang disebut dengan makhluk sosial. Mustahil kita dapat hidup di dunia ini sendirian. Kita membutuhkan orang lain, minimal pasangan hidup kita. Nah, maka ini perlu kita pelajari, perlu kita kaji ya. Karena sekali lagi besar sekali pengaruhnya dalam mempengaruhi agama kita. Dan kalau sudah berbicara urusan agama, ini dengan kata lain adalah menyangkut masa depan kita, menyangkut nasib kita ya. Kita kalau bicara urusan agama ini berbicara mengenai nasib hidup kita, karena kita sebagai hamba Allah yang beriman bahwa hidup ini bukan hanya di dunia saja, tapi ada kehidupan setelah kehidupan di dunia yang fana ini, yang justru adalah kehidupan yang kekal abadi. Di sana berujung antara surga dan neraka, dan yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke surga ataukah sebaliknya ke neraka karena permasalahan agama, tidak ada yang lain. Bukan karena masalah harta, bukan masalah keturunan, bukan masalah jabatan, bukan masalah kedudukan, tapi hanya satu, masalah agama. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, demikian di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
juga dibahas mengenai pertemanan atau menjadikan seseorang sebagai sahabat ini. Misalnya di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, Allah berfirman, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang akrab itu pada hari itu sebagian mereka terhadap sebagian yang lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir ya, misalnya dalam tafsir yang ringkas Taisir Karimir Rahman karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dijelaskan bahwa pertemanan-pertemanan yang akrab ya, yang ketika di dunia ini dijalin selain daripada ketakwaan ya, yaitu antar orang-orang kafir, antar orang-orang musyrik yang sama-sama mereka mendustakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama mereka bertahan di atas kekufuran mereka, dan mereka berusaha untuk memerangi Rasul, Nabi atau para pembawa kebenaran ya, mereka memeranginya dan mereka bersatu padu bekerja sama untuk memeranginya, dan kemudian terjalinlah keakraban-keakraban, pertemanan-pertemanan. Ketika di dunia seperti itu, mereka begitu akrab, mereka begitu berdekatan, tapi apa yang terjadi ketika di akhirat? Nasib mereka sangat tragis ketika di akhirat, karena pertemanan mereka dibangun di atas kekufuran, dibangun di atas permusuhan terhadap Rasul-Rasul Allah, terhadap kebenaran yang datang dari Allah, maka pertemanan mereka itu tidak langgeng hanya di dunia saja. Dan bahkan ketika di akhirat mereka saling bantah membantah dan saling menyalahkan dan saling melaknat. Ya, itu yang terjadi. Maka pertemanan yang sejati, pertemanan yang langgeng di bawah naungan ridho Allah, pertemanan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa, pertemanannya dilandaskan karena Allah dan di jalan Allah, dan akan menjadi sebab dengan pertemanan ini sebagian mereka atas sebagian yang lain menyampaikan syafaat atas izin Allah sehingga bersama-sama masuk ke dalam surga. Itu tafsirnya. Makanya di sini disebutkan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya riwayat Imam Abu Dawud, dalam hadis yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Dan ini juga dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seseorang itu agamanya identik dengan agama khalilnya. Khalil itu bukan sekedar teman, tapi teman akrab ya, itu dalam bahasa Arab disebut khalil ya. Seseorang agamanya identik dengan teman akrabnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman akrabnya. Nah, ini bagian dari muhasabah diri kita. Kita hendaknya perhatikan pada sektor pergaulan kita. Nah, kalau sekarang kita hidup di zaman yang canggih, terutama dari sisi teknologi alat-alat komunikasi, maka yang dimaksud dengan pertemanan itu ya pertemanan di alam nyata dan di alam atau di dunia maya gitu. Di dunia nyata ya, offline, dan juga di dunia maya online. Apalagi sekarang ya konteksnya berkaitan dengan pandemi corona ya. Ini
di dunia maya ini lebih ramai lagi daripada di dunia nyata. Nah, seperti di majelis ini bisa saja ya, pengajian ini di masjid hanya sedikit yang hadir gitu secara offline, tapi secara online itu bisa jadi lebih banyak lagi gitu ya. Maka itu pun sama, di situ terjadilah apa yang namanya pertemanan lewat WA, lewat Facebook, ada namanya pertemanan dan yang lainnya gitu. Bahkan ini luar biasa, seseorang bisa menjalin pertemanan yang sangat akrab padahal belum pernah ketemu darat, belum, tapi sudah berkenalan, sudah saling melihat wajahnya karena memakai video call ya. Padahal mungkin seseorang yang dijadikan teman akrab kita itu adalah jauh di sana, di mancanegara sana, tapi sudah terjalin persahabatan yang akrab. Wow, sampai kemudian saling curhat dan seterusnya. Ini kan juga teman akrab ini. Dan tentunya di sini akan saling mempengaruhi gitu. Maka sekali lagi ini bagian dari muhasabah diri kita, harus hati-hati. Di kitab-kitab para ulama ya, yang membahas tentang tazkiyatun nufus, manajemen qalbu, itu biasanya dibahas satu bab khusus, yaitu masalah pergaulan. Makanya sampai para ulama menyimpulkan di antara sebab yang bisa mematikan hati adalah kasratul khiltah, terlalu banyak bergaul ya. Oleh karenanya kita harus membekali diri kita dengan ilmu, bimbingan Allah dalam Al-Quran, bimbingan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau, kemudian juga bimbingan para alim ulama, orang-orang soleh mengenai bagaimana kita melakukan pertemanan ini ya. Dikhawatirkan seseorang yang tadinya komitmen di atas iman dan takwa, dengan sebab dia salah pilih dalam pertemanan, akhirnya berubah keimanannya, ketakwaannya berubah, turun drastis. Bahkan bisa jadi naudzubillah min dzalik, dengan sebab pertemanan dengan orang-orang yang tidak beriman, seseorang yang tadinya beriman menjadi tidak beriman gitu. Maka ini sekali lagi hal yang sangat penting sebenarnya. Nah, sifat manusia ya, secara watak dan karakternya memang cepat terpengaruh oleh teman pergaulannya. Betul itu. Kita sendiri bisa merasakan itu. Coba kalau misalnya antum sudah tidak punya lagi teman-teman yang cinta akhirat, cinta ilmu agama, tapi antum justru berteman dengan orang-orang yang hanya cinta dunia, lambat laun antum pun akan berubah. Yang tadinya pecinta akhirat menjadi pecinta dunia. Sebab yang diomongkan, yang diobrolkan ketika ketemu urusan-urusan dunia saja, sama sekali tidak menyentuh urusan akhirat. Bisnis ini, bisnis itu, barang ini, barang itu, mereknya ini, harganya sekian, dan seterusnya, hanya itu saja. Lambat laun hati kita pun akan condong dan kemudian terpengaruh karenanya ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, karakter manusia memang seperti itu. Dengan siapa dia bergaul, sedikit banyak teman pergaulannya akan mempengaruhi dia. Sampai dijelaskan oleh para ulama, ketika bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ketika seseorang itu bergaul dengan binatang-binatang tertentu, dia sedikit banyak terpengaruh dengan binatang-binatang yang dia pergauli itu, atau yang dia berternak itu. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, al-fakhru wal khuyala fil faddadin ahlil wabar was-sakinatu fi ahlil ghanam. Sifat sombong dan keangkuhan itu biasanya terdapat di kalangan orang-orang yang suka teriak-teriak, suka mengeluarkan suara keras, yaitu dari kalangan para pengembala unta, para pengembala unta. Sementara sifat yang tenang,
Yang hati-hati itu biasanya terdapat di kalangan para pengembala kambing. Coba itu jadi pelajaran itu. Dalam sehari-harinya ini para pengembala ini mengembalakan hewan gembalaannya, ternyata disadari atau tidak terpengaruh oleh karakter hewan gembalaannya. Pengembala onta itu memang cenderung beringas, memiliki tenaga yang kuat. Kadang-kala kan perlu dijinakkan dulu, sehingga pengembala ini pun dia terbawa karakternya, gitu. Sehingga akhirnya dia jadi angkuh, ada kesombongan. Sementara pengembala kambing, kita lihat kambing ya. Seberapapun banyaknya kambing itu kan hewannya nurut gitu. Digiring ke sana nurut, dihalau nurut, suruh masuk kandang digiring masuk kandang, ya. Gitu. Tenang, mereka tenang, gitu kan. Ini akhirnya berpengaruh kepada pengembala kambing. Dia pun jadi memiliki karakter yang tenang, yang sabar gitu. Makanya hampir rata-rata semua para nabi pernah menjadi pengembala kambing. Memang disitulah Allah berkehendak untuk mempersiapkan jiwa, karakter dan mental seorang nabi itu dengan dia mengembala kambing. Akan menjadi seorang yang penyabar, yang lembut, yang tenang, begitu. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejak kecil, ya, di Mekah hanya mendapatkan qararid, hanya beberapa kepingan uang saja, beliau menjadi buruh untuk mengembalakan kambing-kambing sebagian penduduk kota Mekah itu. Nah, ini sisi yang dapat kita ambil ya adalah manusia ya, bergaul dengan binatang saja terpengaruh dia, apalagi kalau bergaul dengan sesama manusia. Nah, inilah makanya sangat penting sekali kita ini harus memperhatikan dengan serius teman-teman kita, teman-teman sepergaulan kita ini. Ya, coba contoh dalam kehidupan rumah tangga. Ada seorang wanita muslimah ketika dia gadis, karena memang dia tumbuh berkembang dari keluarga dan lingkungan yang mereka adalah orang-orang yang santun, lemah lembut, ya. Tapi ketika kemudian dia berjodoh dan memiliki seorang suami, di mana suaminya ini ternyata kebalikan dari itu, keras, temperamental, lama-lama istri pun terpengaruh gitu. Awalnya itu untuk ngimbangi, lama-lama jadi terpengaruh, ikut keras juga. Nah, itu hal yang sangat mungkin terjadi ya. Begitu ya. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Qasidin menjelaskan tentang beberapa kriteria di dalam kita memilih teman-teman akrab kita. Ini saya kira ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, terkhusus dalam masalah pertemanan ini ya. Beliau mengatakan secara garis besar ada 5 kriteria yang hendaknya kita perhatikan, bahwa teman-teman kita ini memiliki 5 kriteria ini, sehingga nanti pertemanan kita itu insya Allah kita akan mendapatkan manfaat, kebaikan dan maslahat, bukan hanya di dunia saja, bahkan juga sampai di akhirat. Tetapi kalau sebaliknya, teman-teman yang kita pilih itu adalah tidak memiliki kriteria ini, bahkan sebaliknya, maka itu pun akan berpengaruh buruk bagi kita di dunia sampai kemudian di akhirat. Maka kita perhatikan nasihat beliau ini. 5 kriteria tersebut, yang pertama, orang yang layak untuk kita jadikan sebagai teman akrab adalah
Dzu aql, artinya orang yang memiliki akal. Maksudnya itu bukan berarti orang yang berakal ini adalah orang yang harus cerdas, harus jenius, bukan ya. Bukan juga dipahami, oh maksudnya kebalikan dari orang gila. Jadi kita jangan memilih teman orang gila. Ya mana mungkin kita memilih teman itu orang gila, gak mungkin. Maksudnya adalah teman yang disebut dengan dzu aql, memiliki akal ini, dia walaupun ilmunya tidak banyak, tapi dia itu memiliki pengertian yang tinggi. Dia memiliki kebijaksanaan. Gitu. Sebab kadangkala kalau kita bergaul dengan orang yang pandir atau bodoh ya, itu banyak salahnya kita aja, ya. Dan kita banyak dirugikannya, gitu. Dari perkataan-perkataannya, dari sikap-sikapnya, dari tindakan-tindakannya. Dan bisa jadi teman yang pandir ini dia berniat baik, ingin memberikan kebaikan kepada kita, tapi karena pertimbangannya yang kerdil dan dangkal, bukan yang manfaat kita dapatkan, tapi justru yang mudarat. Dia memberikan sesuatu yang mudarat, tapi dia menganggap manfaat. Gitu. Itu berapa banyak terjadi seperti itu. Seperti misalnya kita sedang sakit ya, dia tidak tahu etika, adab ketika menjenguk yang sakit. Pokoknya ketika dia punya kemauan jenguk, ya jenguk saja tanpa melihat waktu yang tepat untuk menjenguk, sehingga akhirnya kita terganggu dan mungkin malah tambah sakit kita, gitu loh. Mau ditolak, mau diusir, ya gak mungkin, gitu. Nah ini contohnya orang yang kurang akalnya, kurang pengertiannya, kurang kebijaksanaannya, gitu. Coba bisa kita rasakanlah dalam kehidupan kita ya, nikmat kalau punya teman yang dia itu memiliki pengertian yang tinggi, kepekaannya ada, enak gitu lah. Tapi kalau yang enggak, nah itu banyak repotnya kita, banyak ribetnya kita, gitu. Iya. Nah, makanya yang layak kita jadikan sebagai teman akrab itu ya orang-orang yang adalah sikap bijaknya, gitu. Ada sifat apa pengertiannya, gitu. Ya. Yang kedua kata beliau, hendaknya memiliki kriteria apa? Baik akhlaknya. Ya artinya tidak harus tingkatannya mungkin seperti tingkatan ulama gitu ya, tidak. Kita ini juga siapa kan ya. Tapi kan kelihatan ya, masih dia memperhatikan adab, akhlak, berbicara tidak asbun. Apa asbun itu? Asal bunyi saja gitu kan ya. Tindakan-tindakannya masih tertata, masih dia menghormati adab-adab itu ya. Dia memiliki akhlak, dan ini akhlak ini kan kalau kita jadikan sebagai teman sementara akhlaknya ini buruk, tentu lambat laun kita pun akan terpengaruh oleh dia gitu. Ya, perilaku dia yang buruk itu lambat laun akan menular kepada kita, itulah. Dan itu sangat banyak contohnya lah dalam kehidupan kita. Ya, kita punya teman orangnya itu wah ngomongnya sudah seenaknya saja. Lambat laun kita pun juga akan terpengaruh gitu. Ya, kita punya teman misalnya perokok berat, lambat laun tuh kita terpengaruh. Gitu. Karena lama-lama kan kita merasa tidak sama dengan dia, karena dia pegang rokok kita tidak gitu. Kadang-kadang dia juga nyindir, kamu ini laki-laki kok tidak merokok. Pria sejati, pria punya selera itu harus merokok. Itu dalilnya gitu kan. Ya. Nah, dari omongan, dari sindiran, nah lama-lama terpengaruh, pengen nyoba. Nah, nyoba, akhirnya merasa enak, merasa nikmat karena mungkin bersama-sama dengan dia, akhirnya seperti dia. Nah, jadi ini akhlak ini harus menjadi pertimbangan. Yang ketiga, orang yang layak kita jadikan sebagai teman akrab bukan orang fasik. Ya,
Fasik itu artinya orang yang banyak dan terus-menerus melakukan maksiat. Kalau seseorang jatuh dalam dosa, dalam maksiat, wajar. Ya, kita ini bukan nabi, bukan rasul, tidak maksum. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un, ya. Semua manusia ini banyak melakukan kesalahan. Itu wajar. Tapi kalau namanya fasik, memang dia hobinya itu bermaksiat. Bahkan terkadang maksiatnya itu dia lakukan secara terang-terangan gitu. Nah, ini teman yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai teman akrab gitu. Ya. Yang keempat, teman yang kita jadikan teman akrab ini adalah bukan ahli bid'ah. Ya. Bid'ah dengan berbagai macam kebid'ahan, apalagi bid'ah dalam masalah akidah. Nah, ini sangat membahayakan ini. Ya. Seseorang akan mengikuti suatu keyakinan yang menyimpang, ternyata awal mulanya dari pertemanan gitu. Apalagi sekarang ada pertemanan melalui medsos ya. Tentu nanti kalau teman ini dia memiliki suatu kebid'ahan dan dipropagandakan, disebarkan, maka dia akan menggunakan media medsos itu untuk mempengaruhi terlebih dahulu siapa? Teman-teman akrabnya dulu, digiring perlahan-lahan untuk kemudian ya supaya temannya itu mengikuti keyakinan dia. Berapa banyak bid'ah ini? Dan yang paling berbahaya bid'ah akidah. Ada bid'ah Syiah, ada bid'ah Khawarij, ada bid'ah Qadariyah, ada bid'ah yang lainnya banyak. Maka teman ini tentu akan mempengaruhi temannya, ya kan? Seseorang itu akan mempengaruhi temannya, karena setiap orang memiliki bid'ah dan melakukan bid'ah, menganggap itu bukan bid'ah, menganggap ini kebenaran dan ini sesuatu yang istimewa. Tentu dia ingin memberikan sesuatu yang istimewa untuk teman akrabnya. Ya, makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabu ilal iblis minal ma'siyah li'annal ma'siyata yutabu anha wal bid'ata la yutabu anha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat biasa. Kenapa? Kalau maksiat biasa besar harapannya pelakunya akan taubat, tapi kalau bid'ah kecil harapannya, kecil kemungkinannya pelakunya akan bertaubat. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu sebelum melakukan maksiat sudah meyakini itu jelek, apalagi setelahnya dia merasa menyesal ya. Tapi kalau pelaku bid'ah sebelum, sedang, setelah, dia menganggap itu amalan yang luar biasa yang mendatangkan pahala. Nah, ketika orang memiliki bid'ah apalagi dalam masalah akidah, tentu dia ingin memberikan itu untuk temannya, karena ini adalah bagian dari ungkapan rasa cinta dan perhatian kepada temannya, bahkan ingin menyelamatkan temannya. Ini bahaya tentu. Ya, ini luar biasa. Nah, bisa jadi kita yang sudah belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi belum mantap, belum stabil, kemudian akan menjadi mentah kembali karena terpengaruh oleh teman akrab yang memiliki kebid'ahan, yang memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terutama bid'ah takfiriyah. Artinya ini suatu bid'ah yang cukup berat. Ada seseorang memiliki pemikiran takfiriyah, suka mengkafirkan muslim yang lain. Maka dari sisi-sisi yang lain seperti dia itu ahli sunnah, akidahnya ya seperti ahli sunnah, tauhidnya seperti ahli sunnah, fikihnya sehari-hari seperti ahli sunnah, tapi ternyata dia
memiliki satu pemikiran yang menyimpang, itu takfiriyah. Tentu ini lembut sekali merasuk ke dalam jiwa teman akrabnya. Disampaikan ini dalilnya, ini ayat Quran, ini hadisnya, ini fatwa ulama mereka yang juga tentu takfiri gitu. Nah ini kan hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, sementara mungkin kita sebenarnya sedang belajar akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah, tapi karena salah pilih memilih teman akrab, dia memiliki pemahaman yang menyimpang, akhirnya kita pun jadi mentah dan mental kembali dari lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Maka kita harus berhati-hati dengan teman ini ya. Yang kelima, kriteria yang selayaknya dimiliki oleh teman akrab kita itu adalah seseorang yang tidak rakus terhadap kehidupan dunia ya. Artinya orang-orang yang dia nggak peduli urusan agama, tidak pernah dia mau membahas urusan akhirat, hanya membesar-besarkan urusan dunia dan dunia saja. Dan tampak sekali dari pemikiran dan perilakunya yang menunjukkan dia pecinta-pecinta dunia. Maka ini tentu kalau menjadi teman akrab kita, kita pun akan terpengaruh. Apalagi memang dunia ini kata Nabi SAW apa? Halwatun khadratun ya, rasanya manis, warnanya hijau. Nah ini kan sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang menarik. Nah kemudian lagi diperkuat, kita punya teman yang sangat-sangat mencintai dunia, bahkan rakus terhadap dunia, dan dia orang yang lalai dari kehidupan akhirat. Nah ini akan besar sekali pengaruhnya ke dalam jiwa kita. Ketika ketemu bukan bahas ilmu agama, bukan bahas ibadah, tapi apa? Kamu sekarang sudah punya apa? Ini saya sudah punya ini. Saya sudah punya mobil, kamu baru sepeda motor. Dari dulu kamu ini kok bisnis kamu ini jalan di tempat saja. Ini iya mungkin seolah-olah belum begitu berpengaruh, tetapi ternyata begitu pulang dia merenung. Iya gitu. Seolah-olah istilahnya masuk ke alam di bawah sadarnya begitu. Terngiang-ngiang ucapan temannya itu gitu. Nah ini dalam waktu yang lama tentu akan mempengaruhi jiwa kita ya. Ini dapat kita rasakan sudah ya. Lama nggak ketemu misalnya, apalagi ini kan pengajian banyak lockdown karena corona ini. Lama nggak ketemu dengan teman-teman yang memiliki visi dan misi akhirat, hanya bergaul dengan orang-orang yang visi misinya dunia dan dunia saja, semangat kita mengejar akhirat pun juga bisa turun gitu. Dan seolah-olah sesuatu yang istimewa dan sebuah kehormatan adalah kalau memiliki harta yang banyak, bukan ilmu dan ibadah yang banyak jadinya, bukan gitu kan. Kekaguman kita pun juga berbeda. Kalau sebelumnya kagum dengan seseorang yang ahli ibadah, ahli ilmu, memiliki akhlak yang luar biasa terpuji, kadang-kadang kalau sudah berubah menjadi pecinta dunia, tidak lagi kagum dengan orang seperti itu. Kagum dengan siapa? Orang yang punya harta yang berlimpah, rumah yang megah, perusahaannya banyak, penghasilannya per bulan sekian. Itu kagumnya dengan orang-orang seperti itu. Ini tentu membahayakan bagi masa depan kita, karena kita ini di dunia ini hidup tidak lama, sebentar lagi mau mati, mau meninggalkan dunia ini dan masuk ke alam akhirat. Di akhirat kita hidup kekal dan abadi, sementara sangunya, bekalnya sedikit karena orientasi kita lebih memperbesar urusan dunia bukan akhirat. Allah juga sering menegur hal itu ya.
kepada kita yang punya Al-Quran ini, ya, misalnya dalam surah An-Nazi'at ayat 27 sampai 29, ya, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas dan dia lebih mengutamakan urusan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim sebagai tempat tinggalnya. Loh, ini jadi bahaya. Cinta berlebihan, ya, rakus terhadap dunia, ya, kata para ulama merupakan pangkal dari segala keburukan. Pangkal dari segala keburukan yang ini harus kita waspadai. Jangan sampai menjangkiti hati kita. Dan ini berat sekali, apalagi kita hidup di zaman sekarang ini yang kebanyakan orang lupa dengan akhirat, yang kebanyakan orang lebih mengedepankan urusan dunia, yang kesibukan mereka sehari-hari itu kebanyakan adalah urusan dunia, ya. Dan kemegahan-kemegahan ditampilkan di hadapan kita sehari-hari, kemegahan duniawi, ya. Maka itu bahaya. Makanya kenapa di sini Allah mengatakan fa innal jahima hiyal ma'wa, setelah Allah mengatakan wa asaral hayatad dunya, karena memang ke situ nanti arahnya. Nah, ini yang kita khawatirkan, karena siapa sih di antara kita yang enggak suka dengan dunia? Siapa di antara kita yang tidak mau dikasih uang? Semuanya maulah, gitu kan? Nah, termasuk saya juga. Iya kan? Nah, makanya kalau kita tidak diimbangi dengan ilmu agama dan bimbingan-bimbingan seperti ini, sudah kita akan hanyut mengikuti arus yang ada. Nah, inilah 5 kriteria yang selayaknya ada pada seseorang yang mau kita jadikan sebagai teman akrab, ya. Dan ada catatan, boleh seseorang berteman, tapi jangan teman akrab, bukan dijadikan sebagai teman akrab, ya. Boleh kalau kita berteman, ya, tapi bukan jadi teman akrab dengan teman-teman yang tidak baik, tapi tujuannya dia ingin mempengaruhi ke arah kebaikan. Ini namanya dakwah. Ini namanya nasihat, ya. Tapi bukan menjadi teman akrab, ya. Dan kalau orang yang kita pengaruhi ini ternyata sulit, malahan justru kita yang khawatir terpengaruh, sebaiknya ditinggalkan saja, cari teman yang lain. Bukan kita mempengaruhi, malah kita yang terpengaruh oleh keburukannya, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, ya, yang ini sejalan dengan temanya sahabatku surgaku, yaitu apa? Keutamaan bersahabat dengan orang-orang soleh. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita raih, kebaikan dunia dan akhirat, ya, kalau kita memiliki teman akrab dan teman itu soleh, atau bagi para wanita soleha, ya. Dan sehingga kemudian menjadi suatu bahan masukan bagi kita untuk kita harus pandai-pandai memelihara teman-teman soleh kita ini. Jangan mudah diputus. Dan mungkin kalau sudah terputus, alangkah baiknya kita sambung kembali, gitu, ya. Ya, karena mungkin ada perselisihan, ya, ada beda pendapat lah sedikit-sedikit, ya, ada kesalahpahaman lah, atau mungkin ada pertikaian dalam hal muamalah, gitu. Tapi notabene orang-orang itu orang soleh, gitu. Nah, dengan nanti kita setelah mengetahui atau membaca keutamaan-keutamaan berteman dengan orang soleh, maka kita, kalau masih ada teman soleh, kita berusaha tetap dipertahankan. Kalau yang sudah lepas, kalau bisa kita rangkul kembali, gitu. Kalau yang masih sedikit teman solehnya, ayo kita perbanyak teman-teman soleh, gitu. Dan gampang-gampangannya carinya ya di majelis-majelis ibadah,
itu insya Allah kita akan ketemu teman-teman yang soleh. Karena orang itu kan juga tergantung dari habitat dan tempatnya dia berada, ya kan? Kalau ingin punya teman-teman ahli maksiat, tentu banyak mereka terdapat di majelis-majelis maksiat, ya. Kalau kita ingin teman-teman orang yang memiliki ilmu agama yang cukup dan mereka adalah ahli ibadah, ya kita datangi majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis ibadah. Datang ke masjid, datang ke majelis taklim. Insya Allah tentu disitulah mereka berada, karena itu adalah habitatnya, gitu. Iya, begitu caranya. Nanti ada ta'aruf, perkenalan, ya, tukar menukar nomor HP, tanya di mana alamatnya. Makanya mohon maaf. Kalau kita ini ada teman-teman baru ngaji, coba kita dekati, jangan cuek, gitu loh. Ini sering terjadi di antara kita. Kita tampilkan senyuman, kita tegur dia dengan ucapkan salam, kita jabat tangannya, kita tanya namanya siapa, di mana tempat tinggalnya, dan seterusnya, gitu. Dan ini juga telah membantu para ustadz dalam berdakwah, dalam mengembangkan dakwah, ya. Kita sebagai murid-murid ini juga membantu untuk menyebarkan dakwah. Di antaranya apa? Kita begitu mudah dekat dan akrab, ya, terutama dengan teman-teman yang baru ikut pengajian, gitu. Dan mungkin dari orang-orang yang awam. Dan jangan kita langsung menyoroti hal-hal yang memang belum pas, karena memang ini mereka baru pemula, gitu loh. Belum sudah lihat, oh kok dagunya tidak ada jenggotnya, ya, turun lagi ke bawah, ini celananya kok masih isbal. Ya iyalah, namanya juga baru. Seperti antum dulu baru kan seperti itu juga. Jangan digalaki, diakrabi, berlemah lembut, tanya, tegur sapa, ya, jalin pertemanan. Nah, itu loh. Ini kan juga sama-sama kita berdakwah di sini. Terkadang seseorang mengikuti pengajian kita, maka kemudian apa kesimpulannya? Saya hadir di majelis itu, itulah yang pertama dan yang terakhir bagi saya. Loh, kenapa? Semuanya cemberut sama saya, semuanya nggak ada yang akrab dengan saya merasa nggak enak di situ, nggak nyaman. Nah, ini hendaknya jangan sampai terjadi di majelis-majelis kita, gitu. Kita belajar untuk, ya, istilahnya samhah, ya, berlapang dada, berlemah lembut, dan, ya, murah senyum kepada teman-teman ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terdengar adzan Isya, mungkin kita dengarkan dulu dikumandangkannya adzan Isya di masjid ini, dan insyaallah nanti kita, ya, perlulah untuk menuntaskan pembahasan ini, karena ini kajian tematis, bukan pengajian yang berlanjut, gitu kan. Tidak seperti biasanya saya ngisi di majelis ini. Demikian.
Allahumma rabbana salatul qaimah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Keutamaan memiliki sahabat yang soleh, atau bagi para wanita sahabat yang soleha. Yang pertama, memiliki sahabat yang soleh itu nikmat yang sangat besar. Ini diungkapkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat yang alim dan beliau memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa terhadap Islam ini. Beliau mengatakan, ma u'tiyal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih, fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi fal yatamassak bih. Tidaklah seorang hamba diberi suatu kenikmatan setelah Islam yang lebih baik ketimbang dia memiliki teman yang soleh. Oh, Masya Allah. Jadi, setelah seseorang Allah berikan Islam, ya, ini adalah anugerah yang luar biasa. Agama Islam ini tidak semua hamba Allah mendapatkannya. Maka setelah itu nikmat yang besar lagi apa? Memiliki teman yang soleh. Ini seolah-olah dapat dipahami, teman ini besar pengaruhnya terhadap anugerah Allah yang pertama, yaitu Islam. Seseorang diberi oleh Allah anugerah Islam, tapi temannya tidak soleh, akhirnya Islam pun biasa lepas dari hatinya karena temannya, gitu loh. Dan seseorang setelah Allah beri nikmat Islam, dia berteman dengan teman-teman yang soleh, teman-temannya ikut menjaga keislamannya sampai dia mati istiqomah, gitu. Maka ketika salah seorang di antara kalian telah mendapatkan, ya, teman yang soleh itu, falyatamassak bih, jaga teman itu, pertahankan, ya, jangan sampai lepas, jangan sampai kehilangan, kecuali kalau wafat, gitu. Ini pesan dari sahabat Umar ibnul Khattab, nikmat yang besar, kan? Yang kedua, kebaikan memiliki teman yang soleh, maka kesolehannya akan menular kepada kita. Nah, tidaklah sesuatu yang menular itu menakutkan dia, ya. Kalau ketularan kesolehan, masya Allah, itu nikmat, bukan sakit namanya. Terjangkit kesolehan itu bukan sakit namanya, ya, nikmat, gitu. Nah, dan itu sangat mungkin sekali, besar sekali kemungkinannya bahkan, ya, seseorang tertular kesolehan oleh teman-temannya yang soleh, padahal dia sebelumnya belum begitu soleh, gitu. Yeah. Nah, makanya Nabi SAW pernah mengumpamakan berteman dengan orang yang soleh dan berteman dengan orang yang toleh, yang tidak soleh. Berteman dengan teman yang soleh, kata Nabi SAW, seperti seseorang mendatangi penjual minyak wangi, ya. Dia mendatangi penjual minyak wangi. Dan seseorang yang berteman dengan teman yang tidak soleh, seperti seseorang mendatangi tukang pandai besi. Coba kita perhatikan, orang mendatangi tukang penjual minyak wangi, bisa jadi apa? Dia dapat hadiah minyak wangi dari penjual minyak wangi itu. Coba kita berkerumun di sekitar penjual minyak wangi, paling tidak kita dapat semprotan-semprotannya, cerot, gitu. Dan itu sering nyemprot-nyemprotnya itu karena memang promosi, kan. Ini minyak wangi terbaru, ini murah dan ini wanginya luar biasa. Langsung dia ambil, disemprotkan, serot. Dapat kan kita, gitu kan. Berikutnya lagi dipromokan lagi, ya, minyak wangi yang lain. Nah, kita dapat semprotannya lagi. Makanya kalau bisa disemprotnya ditunjukin, jangan di sini terus. Yang ini sekarang, giliran ini. Ketika
tangan kanan. Nah, berikutnya disemprot lagi. Ini sekarang yang ini ketiak tangan kiri, supaya tidak mengeluarkan bau gitu. Jadi akhirnya sekujur tubuhnya wangi dengan beragam wangian gitu loh. Setelah itu pamitan, walaupun dia tidak beli tidak masalah gitu. Jadi minimal dapat hadiah minyak wanginya, ya. Atau bisa jadi dia membeli, namanya juga dia tertarik, ya, berada di dekat penjual minyak wangi. Akhirnya yang tadinya tidak berniat membeli, akhirnya pun jadi membeli gitu karena tertarik, ya. Atau setidaknya dia mendapatkan wanginya di situ, menjumpai wanginya, sedap, dia senang kan. Nah, sesuai dengan fitrah manusia yang sehat itu senang dengan sesuatu yang wangi, ya kan. Kalau ada orang sukanya dengan yang bau-bau busuk, itu fitrahnya sudah cacat itu. Saya nggak suka dengan minyak wangi. Terus apa sukamu? Saya sukanya itu dengan bangkai tikus yang sudah lama. Loh, kok aneh ini fitrahnya ini sudah nggak sehat ini, gitu. Ya, selagi orang fitrahnya sehat, pasti kan suka dengan wewangian, akan berpengaruh kepada psikisnya. Dia merasa lega, dia merasa gembira, dia merasa senang. Nah, itu minimal itu. Tapi beda lagi kalau seseorang mendatangi tukang pandai besi, ya, bisa jadi nanti bajunya terbakar, bisa jadi dia setidaknya mendapati asapnya yang bau dan kotor gitu, minimal itu. Artinya itu perumpamaan, ya, kalau kita berteman dengan orang soleh, nah itu tadi kecipratan kebaikannya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak soleh, kecipratan buruknya gitu, ya. Misalnya kita ada seseorang lah bergaul dengan teman-teman penikmat narkoba atau pemakai narkoba, ya. Hingga akhirnya suatu ketika terjadi razia oleh aparat, maka diciduklah teman-temannya itu, ya. Nah, seseorang itu tidak hadir di situ, tidak kena ciduk, tapi orang-orang menganggap, kok kamu di sini, nggak ikut sama temanmu di penjara sana, ya. Jadi sudah kena itu buruknya, gitu. Karena apa? Orang menyimpulkan dia itu teman mereka, gitu, temannya mereka, nah, gitu. Makanya dalam masalah memilih jodoh saja kan diantara pertimbangan itu apa? Kalau belum mengenal begitu dekat, lihat teman-teman pergaulannya. Ada orang tua misalnya punya gadis, katanya si gadis ini sudah punya calon, pasti orang tua tanya, calonmu itu bergaulnya dengan siapa saja? Kan begitu mesti tanya gitu kan. Itu tuh bergaulnya dengan para pecandu. Wah, itu jelas, wah kamu ini keliru milih jodohmu ini, jangan itu, teman-temannya seperti itu. Nah, jadi ini ada pengaruh ketularan, ya. Makanya ini sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita. Pengaruh teman itu pada kisah Abu Thalib, ya. Beliau wafat masih tetap di atas kekufuran dan kesyirikannya. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, di antara pengaruh kuat kenapa Abu Thalib ini begitu kuat keyakinannya di atas kesyirikan dan kekufuran, karena dia berteman akrab dengan tokoh-tokoh musyrikin ketika itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisah menjelang wafatnya Abu Thalib, ya. Nabi SAW datang kepada Abu Thalib, pamannya, ya. Rasulullah mengatakan, ya ami qul la ilaha illallah kalimatan wa hajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku nanti dapat membela engkau di hadapan Allah dengan kalimat itu. Tapi ternyata saya, teman akrabnya Abu Thalib pun hadir di situ, datang. Siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, dua tokoh musyrikin Quraisy. Nah, ketika Nabi mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan mungkin itu adalah kesempatan yang terakhir, rupanya tidak mau diam. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah juga mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hei Abu Talib, jangan kau ikuti keponakanmu itu. Apakah kamu akan mengkhianati
keyakinannya Abdul Muthalib. Loh, coba. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan masih musyrik. Maka Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau sangat cintai sekalipun. Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Itu takdir Allah. Tapi secara zahirnya ada sebab. Di antaranya apa? Pengaruh buruk teman-teman yang buruk. Nah, itu. Ini pelajaran bagi kita. Yang ketiga, manfaat punya teman yang soleh, dia akan berusaha untuk menjaga agama kita. Ya kan? Ini nikmat ya kan? Kita sendiri ya begitu terseok-seok lah menjaga agama kita ini, apalagi di tempat dan di zaman yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ini. Maka alangkah berbahagianya kalau yang menjaga dan memperhatikan agama kita sendiri itu bukan hanya kita sendiri, tapi dibantu oleh teman-teman kita. Siapa mereka? Teman-teman yang soleh. Kalau nggak soleh, nggak mungkin. Yaitu apa? Berusaha meluruskan kita ketika kita sedang bengkok, berusaha menasehati kita ketika kita sedang salah dan lalai. Itu teman yang soleh, karena dia merasa kasihan teman saya ini, teman baik saya, dia sedang melakukan maksiat bahkan terus menerus. Saya harus tegur, saya harus nasihati, gitu. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan, ya, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Teman sejati itu adalah teman yang mengajakmu ke dalam kebenaran, bukanlah teman yang selalu membenarkanmu. Kalau teman yang tidak soleh, jangan sampai kita ini bentrok dengan dia walaupun dia salah. Yang penting menyenangkan hatinya. Nah, ini teman yang membiarkan kita dalam kebinasaan, gitu. Tapi kalau teman yang sejati, enggak. Kita dalam kebaikan, dia mendukung kita, dia membantu kita, dia senang. Kita dalam keburukan, dia merasa sedih dan dia berusaha untuk menegur serta menasihati kita. Ini teman seperti ini, kalau bisa jangan sampai pergi dari diri kita. Dia membantu kita menjaga agama kita sendiri untuk keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Tapi kan tidaklah banyak gitu ya di antara kita mencari teman itu yang selalu mendukung kita, yang selalu mengamini kita. Ini sebenarnya ya suatu prinsip yang salah dalam pertemanan. Dan kita nggak senang kalau ada teman kritik kita, nasihati kita. Ini nggak senang ini, saya menjauhinya. Keliru. Saya pernah dicurhati oleh seorang wanita, ya sudah punya suami. Dia mengatakan, Pak Ustadz, saya ini alhamdulillah Allah berikan nikmat yang besar bagi saya. Saya diberi suami penyabarnya luar biasa, nggak pernah menyalahkan saya, nggak pernah marahi saya. Saya bilang, Bu, keliru sampean, Bu. Ini tipe suami yang kurang ideal ini, gitu loh. Ya, bukan tipe suami yang ideal ini, gitu. Kok nggak pernah negor sampean, kok nggak pernah memarahi sampean. Padahal kita ini banyak melakukan salah, banyak melakukan penyimpangan. Suami yang ideal tidak seperti itu. Dia akan mendukung si istrinya kalau dalam kebaikan dan kebenaran, tapi dia tidak akan membiarkan istrinya ketika dalam kesalahan dan penyimpangan. Dia akan tegur, dia akan nasihati. Kalau perlu dia akan marah yang terpuji untuk memberikan pelajaran dan peringatan. Nah, kalau para akhwat ummahat punya suami seperti ini, dieman-eman ya,
Ini tipe suami yang ideal ini. Ya, bukan tipe suami yang selalu oke, yes. Bukan yang seperti itu. Diumbar namanya kita, para istrinya diumbar, dibiarin. Memang kelihatannya enak gitu kan, ya kan? Karena nyaman gitu kan. Tapi ini justru mencelakakan seperti ini. Iya. Ini manfaat punya teman yang soleh, membantu kita menjaga agama kita supaya kita itu tidak masuk ke neraka di akhirat, tapi masuk ke surga. Yang keempat, manfaat punya teman yang soleh. Ya, teman yang soleh ini kita akan sering mendapatkan doa kebaikannya. Loh ini. Kalau orang tidak soleh, jangankan mendoakan temannya, mendoakan dirinya saja tidak pernah. Malas dia berdoa. Ya. Tapi kalau teman kita ini soleh, kita sering dapat doanya. Contoh, satu, ketika ketemu saja sudah mendoakan kita. Apa itu? Assalamualaikum. Ini doa. Coba kalau teman tidak soleh ketemunya bagaimana? Hei bro, ya apa kabarmu saiki? Itu kalau tidak soleh. Pertama-tama yang diucapkan apa? Assalamualaikum. Apalagi kalau dibaca lagi lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa luar biasa. Minimal assalamualaikum. Itu dijelaskan oleh para ulama. Kita didoakan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan mutlak. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan dari mara bahaya dan penyakit. Makanya ini sekarang wabah corona ini ya, yang notabene di wilayah kita katanya sedang meningkat. Nah, kita harus banyak-banyak menebarkan salam kepada saudara-saudara kita. Tebarkan salam, itu salah satu sebab kita dihindarkan dari corona. Karena penjelasan para ulama yang dimaksud dengan keselamatan itu keselamatan minal wabah, dari wabah, minadda, dari penyakit. Itu maknanya keselamatan itu. Assalamualaikum, doa itu. Nah sekarang kalau teman kita ini solehnya banyak dan sering ketemu, berapa kali kita didoakan? Minimal doa keselamatan. Assalamualaikum. Kita pun menjawab waalaikumsalam. Gitu. Ini tidak bisa kita remehkan ini. Coba direnungkan. Terus sunnahnya bagi orang soleh kan kalau ketemu setelah mengucapkan salam apa? Berjabat tangan, bermusafahah. Ya tapi kan Pak ini nanti ini corona ini jabat tangan ini. Salaman nanti cuci tangan gak masalah. Ya, kan gitu. Jangan sampai karena corona seumur-umur kita nanti misalnya ya. Karena kita tidak tahu corona ini berakhir sampai kapan. Gak pernah salaman. Salaman enggak apa-apa. Nanti setelah salaman cuci tangan. Gitu loh. Air-air kan banyak ini, sabun disediakan. Itu loh. Jadi jangan kebablasan lah, berlebihan mengikuti protokol kesehatan, kemudian mengacuhkan protokol Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, seorang muslim ketemu mengucapkan salam, bersalaman, dosanya berguguran seperti daun-daun yang gugur dari pohon. Penyakit datang itu kan bisa jadi karena sebab dosa. Jadi dengan salaman bisa jadi sebab kita dihindarkan dari corona. Karena orang kena corona bisa jadi karena dosa-dosa. Nah itu. Nah ini ketemu orang soleh coba didoakan dosa-dosa berguguran. Tapi kalau orang yang tidak soleh bukan salaman, paling apa? Plak gitu, apa itu namanya? Ya kan? Yang kedua, ini doanya. Kalau kita punya teman soleh, kita bersin, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, didoakan. Haji, itu. Alhamdulillah. Yarhamu Allah. Apa artinya? Semoga Allah merahmati engkau. Coba kalau tidak soleh, bersin, malah dijauhi. Wah, jangan-jangan dia sudah terindikasi corona. Gitu. Lagi-lagi corona lagi, gitu. Belum tentu. Dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, didoakan. Yarhamu Allah, apa artinya? Semoga Allah merahmati engkau. Luar biasa doanya ini. Gara-gara bersin mengucapkan alhamdulillah.
Kalau orang tidak soleh, nggak paham masalah seperti ini, nggak paham. Yang ketiga, ya, kalau kita berteman dengan orang soleh, sedikit saja kita kasih kebaikan, dia mengucapkan terima kasih. Kemudian apa? Mendoakan, jazakallahu khaira. Kalau orang yang tidak soleh, kurang ilmunya, paling-paling terima kasih, matur suwun, ya baik, tapi bukan doa. Orang soleh berilmu, dikasih sedikit kebaikan saja, terima kasih, syukron, matur suwun, jazakallahu khaira, jazakallahu khairan katsira. Nah, ini doa yang luar biasa. Nah, ini kan orang soleh seperti ini, gitu. Banyak dapat doa, panen doa, gitu loh. Apalagi keluar dari hati dan lisan hamba Allah yang soleh, tentu besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ketika teman soleh ini tidak berdekatan dengan kita, kadang-kala dia mendoakan kita, padahal doa seseorang terhadap orang lain yang tidak ada di tempat ini mustajab. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang muslim mendoakan temannya yang tidak sedang berada di sampingnya, doanya dikabulkan oleh Allah. Di dekat kepalanya Allah utus seorang malaikat yang mengamini doanya tadi, dan malaikat itu mengatakan, ya, amin walaka bimislin. Bayangkan, yang mengamini siapa? Malaikat. Amin, kata malaikat. Lalu malaikat mengatakan, kamu yang mendoakan temanmu yang tidak ada di sisimu dapat juga seperti yang didapat oleh temanmu itu, sama. Coba. Nah, kan biasa kita begitu. Wah, ini ada teman sakit, kita doakan, ya Allah, teman saya sedang sakit, mohon Engkau sembuhkanlah. Nah, itu. Ini doanya mustajabah, dikabulkan. Ada malaikat yang mengamini. Gitu. Kemudian ketika sakit, coba ketika sakit, ini kita punya teman orang soleh, ketika sakit dia menjenguk kita, ya, dengan adabnya, dengan perhatiannya, ya. Lalu dia mendoakan, syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. La ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, ini menjadi pensuci dari dosa-dosa engkau, insyaallah. Nah, didoakan. Ketika sakit didoakan. Ya, dan diingatkan, dinasehati. Padahal juga sama dalam hadis diterangkan di situ malaikat mengamini juga, mengamini di situ. Apa yang dikatakan oleh para penjenguk itu, mengamini. Makanya kalau menjenguk orang sakit itu hati-hati ngomongnya, jangan banyak ngomong, apalagi ngomong yang serampangan loh. Ya. Itu malaikat siap mengamini. Menjenguk teman, kenapa kamu ini? Asam lambung. Waduh, asam lambung ini. Kemarin itu tetangga saya kena asam lambung, tadi pagi lo meninggal dunia. Waduh. Iya. Tambah kepikiran, akhirnya nervous dia. Inilah, ya, apalagi kalau diamini malaikat nanti. Ya. Nah, makanya hati-hati menjenguk orang sakit itu. Omongan kita itu harus ditata, gitu loh. Ya. Makanya para ulama menasihati kalau menjenguk orang sakit jangan berlama-lama. Kecuali kalau si sakit memintanya berlama-lama. Karena kalau sudah lama itu kan diam terus kan nggak enak, akhirnya ngomong kesana kemari. Itu penyakit manusia sudah. Gitu? Lah, jenguk orang sakit masih sempat-sempatnya gibahi orang. Berarti yang sakit pun dapat dosanya akhirnya, sama-sama gibah loh. Bayangkan. Nah, makanya sebisa mungkin jangan lama-lama. Gitu. Kemudian yang keenam, ketika kita meninggal dunia, ini orang soleh itu biasanya ingat dia, berusahalah untuk hadir, ya kan? Orang soleh, sehingga kemudian menyolati jenazahnya dengan doanya yang khusyuk. Kata Nabi SAW, jenazah minimal disolati 40 orang ahli tauhid, jenazah ini dapat syafaat. Nah, jadi kita perbanyak teman-teman soleh. Ketika kita jadi jenazah, jadi mayit, teman-teman soleh kita ini banyak pada berdatangan nyolati kita. 40 saja sudah menjadi sebab kita dapat syafaat.
Coba kalau tidak soleh, boro-boro datang. Seandainya datang pun juga dia tidak punya ilmunya. Baru pertama dia mungkin rupanya menyolati jenazah, dia belum paham ilmunya. Allahu Akbar, oh posing diwocok gitu. Begitu Allahu Akbar dia rukuk sendirian. Karena tidak tahu, dikiranya sholat jenazah itu sama dengan sholat pada umumnya. Terus kemudian setelah jenazah kita ini dihantar, dimakamkan, ya, teman-teman soleh itu masih juga mendoakan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkanlah ampun kepada Allah atas dosa-dosanya untuk mayit, dan mohonkanlah kepada Allah supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat, karena dia akan ditanya. Maka orang yang soleh itu sebelum beranjak pergi meninggalkan kuburan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan berilah keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang tepat. Coba kalau ini banyak yang mendoakan, Allah kabulkan. Maka mayit ini ketika dia dapat fitnah kubur, pertanyaan malaikat, dia lulus dengan selamat dengan sebab doa orang-orang soleh yang mendoakan tadi. Dosanya diampuni, dia pun mampu menjawab dengan benar pertanyaan malaikat munkar nakir. Nah, gitu nih, luar biasa kan? Tidak bisa diremehkan ini. Gitu. Ya. Yang kelima, punya teman soleh itu kebaikannya apa? Membantu dan meneguhkan kita di saat mengalami kesulitan, suka duka selalu bersama kita. Tapi kalau teman tidak soleh, pas suka bersama kita, pas duka meninggalkan kita. Nah, istri yang soleha, suami yang soleh juga begitu, suka duka selalu bersama. Jangan sampai seorang istri itu apa? Ketika suka dia bersama suaminya, ketika duka suaminya ditinggalkan. Ada istilah, abang ya, abang banyak uang aku sayang, abang nggak ada uang aku tendang. Nah itu jangan sampai. Yang keenam, mendapat naungan di padang mahsyar. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih 7 golongan yang dapat naungan Allah. Di antaranya 2 orang laki-laki atau 2 orang yang berteman akrab, saling mencintai, bertemu dan berpisah karena Allah, di jalan Allah. Berarti orang yang punya teman-teman soleh, teman akrab karena Allah, di jalan Allah, nanti di padang mahsyar dapat naungan Allah di saat yang sangat berat dan panas, dalam waktu yang sangat lama, hingga disebutkan orang musyrik menunggu kedatangan Allah itu 50.000 tahun lamanya. Panas, matahari didekatkan. Tapi ini seseorang yang berteman dengan teman soleh karena Allah, di jalan Allah, dapat naungan Allah. Yang ketujuh, nah ini yang terakhir, ya, yang terakhir. Inilah yang paling mengena dengan temanya, sahabatku, sorgaku. Diingat-ingat ya. Ini yang terakhir, sahabatku, sorgaku. Yang ketujuh, persahabatan dengan orang soleh karena Allah dan di jalan Allah akan berlanjut sampai di akhirat. Loh, bukan hanya berhenti di dunia saja, sampai di akhirat. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Dalam riwayat yang lain, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya di hari kiamat. Nah, untuk bisa bergabung di surga bersama orang-orang soleh ini, ada namanya syafaat melalui mereka, orang-orang soleh. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, istaksiru minal asdiqa'il mu'minina fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian memiliki teman-teman yang mukmin yang soleh. Sesungguhnya pada mereka ada syafaat di hari kiamat.
Ya, ada syafaat. Syafaat itu melalui para malaikat, melalui para rasul, para nabi, Nabi Muhammad SAW, dan antar orang mukmin satu sama lain. Antar orang mukmin satu sama lain. Tentu siapa yang Allah angkat untuk menyampaikan syafaat Allah? Orang-orang yang soleh. Ya. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, hadis yang cukup panjang, saya bacakan terjemahannya saja. Semoga ini selalu terngiang-ngiang bahwa kita kalau punya orang teman soleh ini nikmat, ya. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan, kata Nabi SAW, dari neraka, ya, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka. Jadi ini orang-orang soleh itu walaupun sudah keluar dari neraka masih ingat teman-temannya yang di neraka. Harus bareng-bareng gitu loh. Iya gitu loh, ya. Nah, ini demikian dalam hadis. Kemudian apa? Mereka memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, mereka itu yang masih tertinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, pernah melakukan ibadah haji bersama kami, teman akrabnya. Ya. Kemudian dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak semua diperkenankan untuk dikeluarkan melalui orang ini, tapi siapa? Yang kalian kenal. Berarti siapa? Teman-teman akrab. Perbanyak teman-teman akrab. Makanya para ulama itu belajar pada para ulama itu banyak ulamanya yang mereka berilmu soleh. Gurunya bukan satu dua, ratusan. Di samping ilmunya juga nanti bisa jadi mereka mengharapkan akan bisa menyampaikan syafaat di akhirat. Jangan sampai gurunya salah malah dijauhi. Namanya juga manusia. Gurunya salah dihujat, dijelek-jelekkan. Ini murid durhaka seperti ini. Murid durhaka seperti ini. Ya. Dia dulu seperti apa? Siapa yang mengajari? Ya, dipelihara guru-gurunya, apalagi mereka alim soleh gitu. Ya. Karena ada omongan dari ini dari itu, si gurunya begini, oh langsung diponis, ditinggalkan, diburuk-burukkan. Ah, ini akhlak yang buruk sekali seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi dari akhlak seperti ini. Gitu loh. Ya. Kemudian hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Orang-orang mukmin ini pun mengeluarkan dengan izin Allah banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang dibakar sampai lututnya. Kemudian orang mukmin itu berkata kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak tersisa. Lalu Allah berfirman, kembali lagi kamu keluarkan, maksudnya kembali lagi keluarkan yang masih memiliki iman sebesar dinar. Ya. Maka dikeluarkanlah orang mukmin dalam jumlah yang sangat banyak yang disiksa di neraka. Kemudian mereka mengatakan lagi kepada Allah, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun orang yang kau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka. Loh. Inilah secara lebih detail mengenai syafaat antar orang mukmin satu sama lain. Dari pertemanan ini, dari teman-teman akrab yang soleh ini, bisa jadi Allah berkehendak ada di antara mereka itu diizinkan untuk menyampaikan syafaat dan akhirnya kita kena syafaat itu. Ya, baik di dalam mengeluarkan dari neraka ataupun meninggikan derajatnya di surga. Kalau tidak masuk neraka, ditinggikan lagi derajatnya di surga. Itu syafaat itu seperti itu. Nah, saya kira ini yang dapat kita bahas ya tentang ya itu tadi temanya sahabatku, surgaku ya. Ya oleh karenanya
Mari kita mempertahankan sahabat-sahabat yang soleh, ya. Dan mari juga bahkan memperbanyak teman-teman yang soleh, ya. Karena luar biasa ya untuk agama kita, untuk nasib kita di dunia dan di akhirat, ya. Dan ini sesuatu yang sering kita lupakan dan kita lalaikan, dan tidaklah ini adalah sedikit terjadi dalam kenyataan kita hidup ini, bahwa kita seolah-olah mudah sekali terdorong bisikan-bisikan dalam hati kita untuk meninggalkan orang-orang yang soleh, ya. Untuk kemudian kita jatuh dalam perpecahan di antara kita, ya. Dan tentu ini sangat diintai oleh setan, ya. Terutama di antara orang-orang yang sudah berada di atas kebenaran dan kebaikan, biasanya mereka akan dipecah belah, ya, satu sama lain saling meninggalkan, gitu. Dan ini terjadi, ya. Bahkan menimpa orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup banyak, ya. Maka ini satu hal yang sekali lagi perlu mendapatkan perhatian ini, ya. Dan kita mungkin ada salah-salah dalam masalah ini, coba kita introspeksi diri kembali, muhasabah diri kembali, untuk kemudian kita berusaha mempertahankan teman-teman yang soleh yang sudah ada, dan kemudian bahkan menambah, ya, teman-teman lagi yang soleh. Kita harus jadi kolektor teman-teman yang soleh, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, gitu. Karena demikianlah kebaikan-kebaikannya, ya, keutamaannya yang ya sedikit-sedikit dapat kita sampaikanlah pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan saya kira mungkin tidak ada pertanyaan lah karena sudah malam, ya. Itu semoga menjadi salah satu bahan dari muhasabah diri kita, ya, introspeksi diri kita ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.